Selain dari keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara di bawah peringkat 5 untuk meningkatkan peringkat. Peningkatan individu dalam kultivasi dari formasi inti, jiwa baru lahir, formasi jiwa, dan transformasi jiwa akan menaikkan peringkat negara. Jika seseorang di negara kultivasi peringkat 1 mencapai tahap formasi inti maka negara itu akan secara otomatis dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 2. Jika mereka memiliki kultivator Nascent Soul maka negara tersebut dinaikkan ke peringkat 3 negara kultivasi. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa, negara itu dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4. Dengan Soul Transformation, negara kultivasi peringkat 5. Naik pangkat membutuhkan banyak keberuntungan. Semakin tinggi kelanjutannya, semakin sulit untuk menaikkan peringkat. Peringkat 2 dan 3 dapat memakan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk peringkat 3 hingga 4 dan 5 hingga 6, puluhan ribu tahun tidak cukup pada waktunya. Meskipun prosesnya sulit, itu satu-satunya cara. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk memiliki semacam pertemuan, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang diperlukan agar negara mereka naik pangkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tanpa ragu akan menjadi pemimpin negara kultivasi mereka. Setelah negara kultivasi mencapai peringkat 4, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam medan perang asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara-negara kultivasi peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara kultivasi peringkat 5 sama sekali. Kesenjangan dalam tingkat penanaman bukanlah sesuatu yang dapat diatasi oleh angka. Misalnya, kultivator paling kuat dari negara kultivasi peringkat 4 adalah pada tahap akhir formasi jiwa. Jika kamu menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan para ahli transformasi jiwa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus, sebuah kultivator transformasi jiwa dapat menghapus negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi dalam kenyataannya, peran negara kultivasi peringkat 4 di medan perang asing benar-benar hanya untuk memperjuangkan negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertempuran yang menentukan harus dilawan oleh negara-negara kultivasi peringkat 5. Setelah negara kultivasi mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka temui adalah kurangnya sumber daya dan bahan. Negara besar harus memelihara para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, negara itu akan runtuh. Merampok negara kultivasi berperingkat rendah tidak menyelesaikan masalah kekurangan bahan dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara kultivasi peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidak sesederhana peningkatan tingkat kultivasi satu orang. Untuk naik peringkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara berkaitan dengan medan perang asing. Medan pertempuran asing adalah tempat yang penuh dengan retakan di ruang angkasa. Ini adalah medan pertempuran tanpa akhir yang diisi dengan celah-celah dalam ruang dan angin batal yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator formasi jiwa. Setelah seseorang terkena angin hampa, jika mereka tidak setidaknya kultivator transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin yang kosong, hal yang paling berbahaya adalah keretakan di ruang angkasa yang dapat muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya para ahli dari negara kultivasi peringkat 6 yang bisa bergerak seperti yang mereka inginkan di medan perang asing. Setiap beberapa ratus tahun, ada perang besar di medan perang asing antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Pertempuran ini diperbolehkan dan dipromosikan oleh serikat kultivasi. Siapapun yang bisa menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara kultivasi mereka ke peringkat 6 dan menerima sejumlah besar sumber daya dan metode kultivasi. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim satu orang ke serikat kultivasi untuk mempelajari metode penanaman khusus. Level kultivasi orang itu akan dibawa ke level di luar transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah paling penting yang membuat semua negara kultivasi peringkat 5 gila adalah bahwa mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat kultivasi untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Kultivator sangat peduli tentang energi spiritual dari tanah dan harta alami dari tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar kultivasi adalah energi spiritual dan material. Memiliki planet kamu sendiri adalah simbol negara kultivasi peringkat 6, tetapi serikat kultivasi sangat ketat tentang persyaratan untuk menjadi peringkat 6 negara kultivasi. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan perang asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara kultivasi peringkat 1 hingga 5 di planet negara kultivasi peringkat 6. Pertempuran di medan perang asing adalah satu-satunya cara untuk peringkat 5 negara kultivasi yang akan dipromosikan. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet kultivasi. Secara umum, negara kultivasi peringkat 6 di planet ini tidak akan melakukan intervensi antara pertempuran negara-negara kultivasi peringkat 5, tetapi semuanya memiliki pengecualian. Jika negara kultivasi peringkat 6 mempertahankan negara kultivasi peringkat 5, maka tidak ada jalan bagi negara kultivasi peringkat 6 kedua untuk muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang.
Berbagai negara kultivasi peringkat 5 berspekulasi bahwa naik dari peringkat 6 ke 7 berkaitan dengan berapa banyak negara kultivasi peringkat 6 yang ada di sebuah planet. Frekuensi tinggi pertempuran di medan perang asing menyisakan banyak mayat dan bahan yang perlu dibersihkan. Negara kultivasi peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan perang asing. Hanya negara peringkat 3 atau di bawah yang dapat membersihkan. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara kultivasi peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung negara-negara kultivasi peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, apapun peringkatnya. Agar Zhao mendapatkan kesempatan untuk membersihkan medan perang asing, lembah Jueming telah dibuat. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator formasi jiwa datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada formasi inti atau penanam jiwa baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, ia tidak dapat masuk ke dalam untuk bunuh dia. Lembah Jueming tidak hanya lokasi pertempuran untuk hak membersihkan medan perang asing, itu juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara kultivasi peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara kultivasi peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakannya telah ditentukan, para kultivator yayasan pendirian di dalam lembah secara langsung dikirim dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini bahwa ia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Kalau tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia akan menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming tahu bahwa ada pembunuh seperti iblis yang tingkat kultivasinya di luar jangkauan pemahaman. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming ketika energi spiritualnya melonjak melalui tubuhnya. Pembunuhan yang telah dia lakukan dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat bingung tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi pemeteraian, siapapun yang mencoba untuk pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat sakit sampai dia ingin merobek dadanya. Sangat menyakitkan sehingga dia kadang-kadang akan batuk beberapa seteguk darah. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan lebih dekat ke alam Ji. Berdiri di bagian bawah tebing, Wang Lin menatap langit. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya ketika dia berpikir dalam hatinya, "Ibu, ayah, Taiju tidak berbakti." Desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin ketika dia berkata, "Kapan kamu bangun?" Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. "Wang Lin, aku mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera level Naschen Soul yang dapat menyegel jiwa. Selama arwah-arwah masih utuh, ada cara untuk membangkitkan mereka." Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. "Teng Huayuan membunuh keluargamu karena dia takut kau akan lari, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak esensi tersisa, hanya cukup bagi kamu untuk berteleportasi 3 kali. Kamu harus menggunakannya dengan bijak. Aku akan terus tidur, tetapi aku sarankan kamu pergi ke medan perang asing. Sesampai di sana, pemulihan aku akan jauh lebih cepat." Suara si Tunan menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Dalam 3 bulan terakhir, sekte setan dan ortodoks telah saling bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua belah pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti berkelahi dan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertempur. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, ia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membeku sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditampilkan sekarang. Poin ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan bahkan tidak bisa mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah sepenuhnya menghilang dari negara-negara kultivasi peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh.
Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada beberapa zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat sangat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena tidak ada banyak zat di dalam tubuhnya, tetapi jumlah zat itu telah meningkat. Saat pikiran itu muncul, itu dimulai untuk memperluas tak terkendali. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia memindahkan energi spiritualnya. Dia mulai pada dantiannya, kemudian melalui tubuhnya, kemudian kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang biru tua, namun, itu bukan warna energi spiritual yang sebenarnya. Itu karena beberapa utas biru tua. Sebagian besar utas ini adalah penyebab dari perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya ada benang biru gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, sejumlah besar keringat muncul di dahi Wang Lin. Sama seperti bola es menyusut hingga 2, dari ukuran aslinya, beberapa utas runtuh. Segera, lebih banyak utas runtuh seakan tidak bisa menangani tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru gelap sambil terus memurnikannya. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap kali, hanya sejumlah kecil dari benang biru gelap yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang berkelanjutan, tingkat di mana benang biru gelap menghilang tidak bisa menyamai kecepatan yang menggantikan Wang Lin. Akhirnya, setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut hingga seukuran sebutir nasi dan warnanya berubah dari biru tua menjadi cian. Butiran es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru gelap. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil biji-bijian dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, ia melambaikan tangannya dan biji-bijian menabrak pohon di dekatnya. Pada saat yang sama, ada cahaya samar cian dan pohon berubah menjadi es. Riak biru gelap muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Dalam hampir sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang berada di bawah tanah, pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Adalah hal yang baik bahwa energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya. Setelah diserap olehnya, ia memulihkan mobilitasnya. Penuh dengan ketidakpastian, ia melihat ke pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia masih akan baik-baik saja jika dia berada di pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa biji cian disempurnakan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru gelap di tubuhnya. Tubuh. Tidak ada yang lain seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta sihir terbaik yang aku miliki. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik sekitar dan pergi. Setelah kembali ke gua, dia pernah menentang menginvestasikan banyak waktu untuk mendapatkan biji cian lagi. Menatap biji-bijian kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah menghabiskan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat 2. Meskipun biji-bijiannya sangat kuat, menghasilkannya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin dengan masam tersenyum saat mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk pulih. Pada saat malam tiba, dia telah pulih 70-80% dari energi rohaninya. Matanya menyala dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai memurnikan biji-bijian lain. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di depan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 sepertinya adalah batasannya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa percobaan, Wang Lin menyerah pada ide membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butirannya besar, itu masih belum cukup untuk membahayakan para kultivator Naschen Soul. Jika dia bisa membuang selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi tidak peduli apa, Wang Lin tidak bisa membuat butir keempat. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin datang dengan sebuah ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiga menjadi satu, maka kekuatannya akan meningkat pasti, dan karena dia hanya akan memiliki 3, maka dia harus dapat membuat lebih banyak. Berpikir tentang itu, Wang Lin ragu untuk sedikit sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan batu-batu di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat perlindungan yang telah dia curi, duduk, lalu meletakkan 2 butir dekat satu sama lain. Hati Wang Lin akan keluar dari tenggorokannya ketika dia bersiap untuk melarikan diri di setiap saat. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi.
Seolah-olah waktu telah berhenti saat kedua butir bersentuhan. Namun tak lama kemudian, kedua butir itu menyatu menjadi satu tanpa suara. Biji-bijian baru tidak memiliki perubahan selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung sebentar, ia menyatukan butiran baru dengan sisa butir. Ketika kedua butir itu bersentuhan, ada kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleport yang dia tinggalkan untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 km berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 km jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan dingin masuk melalui kakinya. Melihat segalanya di depannya, Wang Lin mulai merenung. Meskipun dia harus membuang teleportasi, itu sepadan. Tampaknya sekering 2 butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan segera meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit ketika dia menemukan tempat lain dan menggali gua besar. Dengan menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya lagi. Dia dengan mudah mengendalikan mereka untuk bergabung bersama dan akhirnya berhasil membuat butir keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah maksimal, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu bersama. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga butir itu ke dalam tasnya. 2 dari mereka memiliki warna yang lebih gelap daripada salah satu dari mereka. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Itu dekat dengan waktu di mana lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di atas tanah. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka matanya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang hijau kecil bersenandung saat berputar di sekitar Wang Lin, hampir seolah-olah memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedang dan merasakan dinginnya pedang yang menusuk tulang itu. Pedang hijau kecil adalah darah yang disempurnakan olehnya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang juga mendapatkan atribut Ji. Energi spiritual untuk memperbaiki pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera memperhatikan lebih dari 100 lampu pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin sedingin es ketika dia bergumam, itu orang itu. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pria muda. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Junior Lishan, Xuan Dao Sekte kamu sudah memiliki tanda. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak? Jika kamu menyerahkannya, kami tidak akan menyusahkan kamu lagi." Di antara para murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, "Lishan, serahkan token atau kamu akan mati pasti." Orang yang mereka kelilingi adalah Lishan, seseorang yang ditemui Wang Lin di Hangyu Sekte. Dia di sini untuk mewakili Sekte Xuan Dao dan satu-satunya murid Qi kondensasi dari Sekte Xuan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah pada siapa yang bisa masuk, sehingga bahkan seorang murid Qi kondensasi diizinkan masuk. Sebagian besar sekte tidak akan mengirim murid Qi kondensasi. Lishan bisa datang karena dia pandai membuat pil sihir palsu dan dia adalah ahli serangan menyelinap. Dengan kemampuan ini, Unanzi melanggar aturan dan membiarkannya pergi. Unanzi juga memberinya harta ajaib yang membuatnya jadi orang tidak akan bisa mendeteksi dia. Kelemahan dari harta ini adalah semakin dia menggunakannya, semakin tidak efektif jadinya. Lishan benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Berkat perlindungan rekan-rekan muridnya, dia bisa mencuri beberapa hal selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan pada token yang sudah dimiliki Sekte Xuan Dao, mereka sekarang memiliki 3 token. Sekte yang kehilangan token mereka menyerang tanpa henti dengan harapan mengambil kembali, itulah sebabnya ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Lishan terlalu serakah. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan mencuri sesuatu. Saat dia semakin sering menggunakannya, harta sihir secara bertahap kehilangan efeknya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta sihir itu benar-benar kehilangan efeknya. Dia ditemukan, tetapi murid-murid Xuan Dao Sekte bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Berita itu menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti berkelahi dan bergegas menuju tempat pertemuan Sekte Xuan Dao. Murid-murid Sekte Xuan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan dia telah menggali sebelumnya. Namun, apa yang tidak dia duga dapat ditemukan dan dipaksa melarikan diri begitu dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejar setelah dia. Dia hampir jatuh ke tanah karena masing-masing dari mereka berada di tahap yayasan pendirian. Dan begitulah situasinya. Lishan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan token mereka memiliki beberapa orang menagih, tetapi bagaimana mungkin sekte lain membiarkan mereka mengambil token kembali? Karena itu, mereka mengirim orang untuk menghentikan mereka.
Mata Wang Lin menyala saat dia menatap dua token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik gaya tariknya dan membuang orang itu. Sama seperti itu, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir berada di token. Kedua kelompok yang bertempur akhirnya memperhatikan Wang Lin. Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengakui Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa kultivator yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah melihatnya, sehingga mereka maju tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin menyala dan pedang kecil hijau tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang menyala, seorang kultivator akan membeku dalam es dan akan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada yang salah dengan pedang terbang. Sejak energi spiritualnya berubah, lebih sulit untuk membuat pedang itu bergerak sesuai keinginannya, namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi pada mengendalikan pedang dan dia tidak akan memiliki masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual Ji-Realm, tidak ada kultivator yayasan pendirian yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan harta sihir yang diberikan orang tua mereka semua jatuh ke energi spiritual Ji-Realmnya. Harus dikatakan bahwa untuk seorang kultivator Ji-Realm, senjata terbaik mereka adalah Ji-Realm mereka. Wang Lin dengan mudah tiba di hadapan Li Shan. Li Shan sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih dua token. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tasnya. Ketika tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, "Serahkan semua token kamu, atau mati." Li Shan, yang sedang berbaring di tanah, memperhatikan bahwa suara itu familiar, jadi dia bekerja keberanian untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, "Kamu." Wang Lin. Wang Lin menatap Li Shan. Li Shan sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan segera tutup mulut, tetapi ada badai di hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di sekte Xuandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara sekte Hengyu dan sekte Xuandao, adalah tujuan dari banyak murid inti dari sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui oleh Li Shan, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah kejadian dengan bom bau. Kehidupan Li Shan sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li Shan mengutuk Wang Lin setiap hari. Tapi meskipun begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 Qi Kondensation, pemikiran ini menjadi lebih tertanam dalam benaknya. Tapi sekarang dia tercengang ketika dia menemukan bahwa perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Itu baru beberapa tahun dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para pembangun yayasan. Di mata Li Shan, kemajuan Wang Lin sangat luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak dapat membantu tetapi mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana ia dengan mudah membunuh semua kultivator yayasan pendirian tadi. Hati mereka menjadi dingin. Setelah waktu yang lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan bertanya, "Rekan kultivator, dapatkah kamu memberitahu aku apa tingkat kultivasi kamu?" Wang Lin dengan jelas berkata, "Yayasan pembentukan." Orang itu terkejut. Dia berpikir bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia menampar tasnya memegang, melemparkan token, berbalik, dan dengan keras berkata, "Sekte Piao Miao melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki medan perang asing. Begitu lembah terbuka, kita pergi." Dengan itu, dia memimpin sekelompok kultivator barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, sekte yang sudah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas memegang setiap murid. Setelah itu, 3 sekte lagi tersisa. Hihuan sekte adalah sekte terakhir dengan token. Murid perempuan yang memimpin kelompok tidak menyerahkan token, tetapi melihat sekte yang tersisa lainnya, Wu Feng Valley. Pemimpin lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti dia dekat sampai mati. Dia sudah berada di tahap formasi inti semu dan hanya perlu pergi ke pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan menyeringai, "Bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untuk aku. Tinggalkan token dan kamu bisanya." Alis pemimpin Hihuan Sek mengendur. Setelah membawa ke anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum mendarat di pria tua sombong itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya memegang dan sebutir beras cian muncul di udara. Jelas dari ekspresi di wajah pria tua itu bahwa dia memandang rendah Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang sebersih Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi paling-paling, itu hanya puncak yayasan pendirian tahap akhir. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada di tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta kunci lembah Wu Feng, kipas api angin surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya terjamin. Sekarang melihat bahwa Wang Lin mengeluarkan titik cahaya yang tidak mengesankan, senyum merendahkan muncul di wajahnya.
Dia berteriak kepada teman-temannya, "Kalian semua, mendukung dan menyaksikan bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangannya. Ada banyak simbol nyala emas pada kipas, membuatnya terlihat sangat cantik. Ekspresi murid-murid lembah Wu Feng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata pria tua itu dan melihat kipas itu. Mereka tanpa sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih Li Shan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk mengendalikan butiran beras untuk pergi ke orang tua itu. Wajah orang tua itu dipenuhi dengan jijik. Dia memukul kipas angin dan kipas angin terbuka. Saat kipas terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang di sekitar kipas. Kemudian, nyala api keemasan pada kipas angin tampak hidup, langsung memanaskan daerah itu. Tepat pada saat itu, butiran cian mengenai tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api keemasan mengelilingi biji-bijian. Ekspresi Wang Lin normal. Kakinya tidak berhenti ketika dia berpikir di kepalanya, meledak. Di tengah-tengah angin aneh dan api keemasan, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk cincin cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Dalam sekejap, ia mencakup semuanya dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya adalah benda yang tidak berwujud, tetapi di bawah kekuatan Ji Realm, angin berubah menjadi potongan-potongan es biru dan jatuh ke tanah. Selanjutnya adalah nyala api keemasan. Nyala api itu bahkan tidak punya waktu untuk keluar sebelum beku. Jika seseorang melihat dari dekat, itu akan terlihat seperti nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta Wu Feng Valley, kipas api angin surgawi petir, itu mempertahankan bentuk terbuka karena tertutup oleh biru ais. Orang tua korformasi semu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan kebanggaan ketika es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid dari lembah Wu Feng. Bahkan orang-orang yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Apapun yang bernafas terbunuh. Ini menjadi area terlarang seumur hidup. Pikiran Li Shan menjadi kosong ketika dia menatap dengan bingung ke arah pemandangan di depannya. Hatinya terkejut sampai batasnya. Dia membuka mulut, tetapi tidak dapat berbicara. Tatapannya terhadap Wang Lin menjadi jauh lebih terhormat. Para murid dari Hihuan Sekte berhasil melarikan diri karena mereka berjarak 500 meter, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin terkunci pada mereka. Para murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung es sebelum mereka meninggalkan murid-murid Hihuan Sekte dalam keadaan kaget. Melihat 10 patung es plus, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengambil token tanpa ragu-ragu. Setelah dia hati-hati menaruh token di tanah, Wang Lin berteriak, "Ada berapa banyak token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar ketika dia berkata, "Ada total 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti yang dia hitung secara diam-diam. Lembah Wu Feng tidak memiliki tanda dan di tangannya dia punya 1 dari sekte Piao Miao, 2 dari sekte Xuan Dao, dan 1 dari sekte Hihuan. Totalnya ada 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tetapi token milik sekte mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan tahap akhir yayasan pendirian murid. Tidak termasuk 1 dari sekte mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Izizai bahwa persaingan di lembah adalah untuk mencuri token yang lain. Menurut penjelasan ini dan dari situ-situ tentang bagaimana memasuki medan perang asing, ia memperoleh pemahaman yang samar tentang segalanya. Dia menoleh ke murid perempuan dan tiba-tiba berkata, "Ada berapa slot yang ada untuk memasuki medan perang asing?" Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tetapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat Wang Lin marah, jadi dia cepat-cepat menambahkan, ada total 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang ada. Tidak hancur, Zhao kehilangan kesempatan untuk memasuki medan perang asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu segera menjadi takut. Dia dengan cemas berkata, rekan kultivator, dari 3 token yang tersisa, aku tahu di mana salah satu dari mereka. Jika kamu membiarkan kami pergi, aku bisa memberitahumu. Ekspresi Wang Lin normal ketika dia dengan dingin berkata, bicaralah. Murid perempuan itu mengepalkan giginya dan dengan cepat berkata, itu di tempat berkumpulnya dari sekte Xuan Dao. Seharusnya masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami terburu-buru mengejar Li Shan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tapi aku yakin mereka punya tanda. Ekspresi Li Shan tiba-tiba berubah, tapi kemudian dia mengeluarkan rasa pahit tersenyum karena tatapan Wang Lin jatuh pada dirinya. Ada di tangan tetua Liu Mei, dia ingin berbohong, tetapi begitu dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan yang sebenarnya.
Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini, bahkan ketika bertemu leluhur Punanzi. Tetua Liu Mei? Wang Lin merenung sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia memandang Li Shan dan bertanya, dia mencapai tahap pendirian yayasan? Li Shan mengangguk iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian yayasan. Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa tidak memikirkan segala sesuatu yang terjadi di Gunung Hengyu. Adegan orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan dan Li Shan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan panik dan titik lembab muncul di celananya saat wajahnya menjadi sangat merah. Katakan padaku di mana sekte Xuan Dao berada. Wang Lin mengerutkan kening saat dia memegang murid perempuan itu sedikit lebih jauh. Murid perempuan itu dengan lemah menunjuk ke suatu arah dan Li Shan juga menyerah dan memberikan arah yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Xuan Dao Sekte di bawah bimbingan keduanya. Tanahnya berantakan total. Sudah jelas bahwa ada pertempuran keras di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan itu dan Li Shan jatuh ke tanah. Kamu bisa pergi. Wang Lin menatap murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Xuan Dao Sekte. Murid perempuan dengan hati-hati didukung. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke atas pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Nada suara Wang Lin terdengar jelas ketika dia berkata, Li Shan, memanggil orang-orang Xuan Dao Sekte. Aku hanya ingin token, bukan untuk membunuh orang. Dahi Li Shan tertutup keringat saat ia mengeluarkan batu giok dari tasnya memegang dengan senyum pahit. Dia memegangnya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Giok itu melesat seperti panah sampai tidak terlihat. Setelah beberapa saat, cincin cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar, ada 10 orang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat. Ekspresinya sungguh-sungguh, tangannya membentuk-bentuk vas, dan ada kain lap melayang di atas kepalanya. Kemoceng ini seperti rambut putih saat gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membukanya mata. Ketika dia melihat Li Shan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Li Shan, dia terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kain lap mendarat di tangannya. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di antara 10 orang, ada 30 tahun pemuda yang memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, Wang, saudara senior Wang, lama tidak ada lihat. Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin memindainya dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa ia telah mencapai tahap awal yayasan pendirian juga. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Jelas bahwa dia baru saja memasuki tahap pendirian yayasan. Wang Lin menatap mereka dan mendesah saat dia berkata, Xuan Dao Sekte, lupakan saja. Serahkan token kamu dan aku tidak akan mempersulit kalian. Salah satu dari 10 murid Xuan Dao Sekte, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela nafas. Sungguh junior yang sombong, meminta kami untuk menyerahkan token kami segera. Liu Feng, apakah kamu kenal dia? Liu Feng tersenyum masam dan berkata, murid senior, MA, dia adalah Wang Lin. Pria tua bernama MA terkejut dan kemudian dia mencibir, jadi kamu. Tetapi bahkan jika kamu telah mencapai tahap pendirian yayasan, kamu tidak memiliki hak untuk menjadi sombong di hadapan kami. Skram. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan embusan angin besar bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak menghindar. Tepat ketika hembusan angin mencapai 5 meter darinya, itu berubah menjadi potongan-potongan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan lelaki tua bernama tubuh MA itu bergetar ketika sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah untuk mengendalikannya. Pedang itu menyala hijau saat berputar di sekitar Wang Lin dengan ujungnya menunjuk ke sekte Xuan Dao. Jika seseorang melihat dari dekat ketika pedang itu terbang, itu akan berhenti, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi murid-murid Xuan Dao Sekte sangat berubah dan Liu Feng tercengang ketika hatinya menggigil dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya dan ketika dia mencapai tahap yayasan pendirian dengan bantuan Punanzi 1 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Tetapi melihat itu sekarang, bukan hanya Wang Lin yang telah mencapai tahap pendirian yayasan, tetapi kultivasinya juga sangat aneh. Kakak magang senior, MA, yang berada di pertengahan yayasan Foundation, meninggal setelah 1 serangan dari Wang Lin. Level kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin Liu Feng memikirkannya, semakin takut dia menjadi.
Liu Mei tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengambil token dan melemparkannya padanya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyingkirkan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei. Dia kemudian berbalik dan menghilang ke kejauhan. Setelah lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela nafas. Pesonanya yang tak tertandingi tampaknya tidak berpengaruh di depan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, dia menghancurkan 4 dari mereka tanpa ragu-ragu dan meletakkan token yang tersisa di tas pegangannya. Dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, ia memulai pelatihan pintu tertutupnya. Ia harus siap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan.